Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita ditakdir kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghirup udara pagi yang segar, hidup kembali setelah kematian kita sementara, yaitu tidur. Ini adalah nikmat terbesar Allah berikan kepada kita pagi hari ini. Maka kita sudah tunjukkan sebagai rasa syukur kita, terima kasih kita hadir memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita sekalian dicatat oleh Allah termasuk abdan syakur, hamba yang mau sekaligus mampu untuk bersyukur terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, stempel abdan syakur, hamba yang mau bersyukur itu luar biasa. Karena apa? Rumusnya syukur itu pastilah azidannakum, akan ditambah terus nikmatnya. Jadi kalau kita bangun tidur sudah mengucapkan alhamdulillah, bangun tidur yang kita ingat Allah, bangun tidur kita langsung rukuk sujud kepada Allah, itu sampai nanti siang, sampai nanti malam, sampai kita kembali tidur, itu nikmatnya, barokahnya akan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus diberikan barokah dari Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian ngaji bareng, mendengarkan nasihat dari Al-Quran. Ini adalah sarapan pagi ruhaniyah kita. Kata para ulama dalam sebuah syair, daharane rogo cukup sego sayur, daharane rogo cukup sego sayur, daharane nyawa ilmu lan pitutur, daharane nyawa ilmu lan pitutur. Jadi daharan raga kita cukup dengan segar atau sego dan sayur saja sudah cukup. Dan seringkali kita dalam kehidupan hanya nguri-uri masalah rogo saja. Tapi kadang ruhaniyah kita ketika kering, sakit, dibiarkan. Makanya kita hadir di majelis-majelis ilmu dalam rangka untuk menghidupkan ruhaniyah kita. Untuk ruhaniyah kita agar tidak sakit, tidak kering, ini menjadi kewajiban kita. Maka alhamdulillah, sekali lagi pagi hari ini kita ditakdir untuk bisa duduk bersama-sama mendapatkan asupan gizi ruhaniyah kita dengan dinasihati oleh Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin.
Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih pada surat Al-Baqarah. Di pertemuan kemarin kita telah sampaikan bahwasanya Allah seringkali dalam mengajarkan kepada kita itu diberikan tamsil, contoh-contoh, perumpamaan-perumpamaan. Nah, seringkali ketika Allah mendatangkan tamsil yang menurut kita remeh, ringan, semacam nyamuk dan yang lebih kecil dari itu ada dua kelompok besar di dalam mensikapi tamsil perumpamaan seperti itu. Orang kafir mengatakan, untuk apa sih Allah ngasih contoh yang remeh? Kok tidak ada contoh yang lain? Kok seperti tidak ada tamsil yang lain? Ini kalimat ucapannya orang kafir. Sedangkan orang yang beriman mengatakan bahwasanya faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Ini pasti adalah sesuatu yang hak. Hak itu artinya berarti dibalik apa yang Allah sampaikan kepada kita itu ada sirrun, ada rahasia besar yang seringkali kadang kita lupakan. Nah, dari dua kelompok ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Terhadap tamsil contoh yang Allah berikan itu tidak akan disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Fasik itu apa? Nah, ini di dalam ayat berikutnya kita akan mempelajari tentang karakteristik orang-orang yang fasik. Sehingga dengan kita belajar, mudah-mudahan hati kita tidak terjangkiti virus yang namanya penyakit fasik ini. Fasik disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cirinya adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Satu adalah alladzina, orang-orang yang kuduna, yang mengurai, atau orang-orang yang ingkar ahdallah, terhadap janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di mitsaqih, setelah perjanjian kita dengan Allah itu mitsaq, perjanjian yang kuat. Jadi setelah kita mengikat janji kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diurai atau ingkar terhadap apa yang dijanjikan. Ini ciri daripada orang yang fasik. Maknanya apa? Kita harus betul-betul menjaga kewarasan. Sebab di antara makna yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, orang yang ingkar terhadap janji. Janji itu bisa sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwa kita dulu di alam ruh pernah ditantang oleh Allah. Alastu birabbikum. Apakah kamu meyakini bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Iya, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ini dalam alam ruh kita pernah ditantang, dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir yang lain disebutkan bahwasanya janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita diberikan oleh Allah akal dan hati. Yang akal dan hati itu pasti akan membenarkan sesuatu yang hak. Misalnya jujur itu siapapun akan mengatakan baik. Itu namanya secara akliyah dan hati nurani, itu adalah perjanjian kita kepada Allah. Siapapun orangnya, ketika mengatakan jujur atau sifat jujur itu pasti baik. Sebaliknya, bohong, berdusta itu adalah sifat-sifat yang tercela. Hati kita pasti akan mengatakan demikian, siapapun.
Pikiran kita juga pasti akan membenarkan siapapun bahwa yang namanya jujur itu pasti baik, dan kalau baik disukai oleh siapapun. Bohong itu adalah tidak baik, dan ketika tidak baik pasti juga diingkari dan tidak disukai oleh siapapun. Maka ketika kita sudah tahu bahwa jujur itu baik, kok kemudian kita bohong, itu namanya yang quduna ahdallah. Itu berarti mengurai, berarti kita melepaskan, berarti kita ingkar terhadap janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji kepada Allah itu sebetulnya ya apa-apa yang hak terhadap kita. Makanya kita kemudian sudah tahu bahwa bohong itu adalah tidak baik, kok masih kemudian melakukan kebohongan, dusta, itu artinya apa? Kita sedang mengurai, kita sedang ingkar terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu maknanya apa? Ya maknanya kita sekuat mungkin menjaga sifat yang namanya as-siddiq ini, jujur. Meskipun kadang-kadang yang namanya kebaikan itu ini apa? Sesuatu yang berat, sesuatu yang perlu perjuangan yang luar biasa. Tetapi ini adalah janji. Jangan sampai kita kemudian ingkar terhadap janji fitriyah kita, pikiran yang suci kita. Bahkan kadang-kadang kita mau dusta, ini rasanya hati sudah enggak tenang. Makanya kata baginda Rasulullah SAW, as-sidqu yadullu ilal birr. Bahwasanya jujur itu sebetulnya menghantarkan kita kepada kebaikan. Albir yadullu ilal jannah, dan kebaikan itu pasti akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau orang itu bohong, pasti hatinya gundah gulana, enggak tenang. Ketidaktenangan itulah kemudian menghantarkan kita kepada nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, ini yang namanya ahdallahi mim ba'di mitsaqi. Ini perjanjian kita yang sangat kuat dengan Allah. Siapapun orangnya pasti akan mengatakan kebenaran universal itu adalah hakun, adalah benar adanya. Makanya kalau kita ini kemudian sudah tahu jujur itu baik, kemudian kita dengan sengaja berbuat curang, tulas, bohong dan lain sebagainya, hati-hati. Itu berarti hati kita sedang terkena virus yang namanya fasik, rusak. Jadi hati sudah mulai rapuh, rusak. Makanya baginda Rasulullah SAW memberikan teladan yang paripurna, sempurna. Beliau punya sifat, diantaranya adalah as-siddiq. Beliau punya sifat jujur, dan kejujuran Rasulullah kejujuran yang paripurna. Sehingga apa? Ini bisa menjadi tolak ukur barometer kita untuk mengukur kejujuran kita agar ada idealisme yang perlu kita perjuangkan. Kadang-kadang kita guru-guru rupiah, guru-guru uang ini sengaja untuk tidak jujur. Guru-guru jabatan, guru-guru macam-macam masalah perkara-perkara dunia. Kemudian apa? Kita meninggalkan satu sifat yang namanya jujur ini. Padahal apa? Ketika kita sudah mulai dengan sengaja meninggalkan sifat jujur, itu sudah masuk kepada satu kalimat atau satu stempel, alladzina yaquduna ahdallahi mim ba'di mitsaqi. Itu orang-orang yang sudah mulai mengurai perjanjian kokoh dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri orang yang fasik itu apa? Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Wa yaqta'una, dan mereka yang mulai memutuskan
Ma'amarallah, apa yang sudah diperintahkan Allah, ayyusul, untuk disambungkan. Sesuatu yang harusnya disambungkan kok kemudian kita membatasi diri, bahkan memutuskan. Misalnya apa? Kita diperintahkan untuk bersilaturahim dengan Allah, menyambung hubungan dengan Allah melalui sholatun. Jadi ada sholatun, ada silatun, ada silsilatun. Itu satu akar kata. Sholatun itu maknanya adalah perintahnya Allah dan media yang Allah berikan kepada kita, sarana untuk bersilaturahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok yaqta'una ma amarallah, kemudian kita memutus, tidak menyambung hubungan silaturahim. Sudah dikumandangkan dalam masjid mushola, hayya 'alas shalah, kita masih santai-santai saja. Itu kita harus khawatir, jangan-jangan kita masuk ke dalam kelompok yaqta'una ma amarallahu ayyusal, memutuskan, memotong yang harusnya disambung. Allah sudah rindu kepada kita untuk bertemu, Allah sudah memanggil kita untuk datang, tapi kita masih santai-santai. Nah, ini hati-hati, jangan sampai masuk kepada kelompok yang ta'una ma amarallahu. Kita disuruh untuk menyambung tali silaturahim dengan siapapun, termasuk lebih-lebih terhadap orang tua kita, terhadap saudara kita, tetap terhadap tetangga kita. Harus nyambung, ini perintahnya Allah. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Kok kemudian kita mutus? Berarti hati orang yang memutuskan hubungan ini sudah hati yang rusak. Apalagi dengan orang tua kita. Bahkan meskipun orang tua kita ini sudah meninggal dunia, tetap harus menyambung tali silaturahim. Dengan cara apa? Baginda Rasulullah SAW mengajarkan silaturahim kita dengan orang tua yang sudah meninggal dunia, minimal berdoa, dengan doa kita. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah, bahkan beliau mendorong, memotivasi yang luar biasa. Kata beliau baginda Rasulullah SAW, ini hadis banyak dikutip, misalnya di Riyadhus Shalihin bisa dicek hadisnya. Bagaimana Rasulullah SAW memotivasi kita bersilaturahim dengan orang tua yang sudah meninggal dunia. Kata beliau, abarral bir ayyasilur rajulu udda abi. Kata Nabi SAW, abarral bir, sebaik-baiknya kebaikan. Coba bahasanya Rasulullah luar biasa. Bukan hanya sekedar baik, tapi ini abarral bir, sebaik-baiknya kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan ini sering dilupakan kita. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, seolah-olah sudah gak ada kaitannya dengan saudaranya orang tua, kakak adiknya orang tua, tetangganya orang tua, koleganya orang tua. Seperti sudah gak ada hubungan kaitan dengan kita. Makanya Nabi mendorong abarrul bir, sebaik-baiknya kebaikan. Apa itu? Ar-rajulu budda abi, seorang yang menyambung tali silaturahim dengan yang pernah dekat dengan orang tua. Lebih-lebih saudara, kakak, adik dari orang tua kita. Ini kita silaturahim, sambung hubungan silaturahim kita dengan mereka. Ketika kita menyambung tali silaturahim dengan mereka, kakak, adik, tetangga, kolega, temannya bapak, temannya ibu, itu kata Rasulullah SAW sama dengan ketika kita mengunjungi orang tua. Jadi kalau orang tua sudah tidak ada, yang dikunjungi siapa? Saudaranya orang tua.
Yang dikunjungi siapa? Tetangganya orang tua. Yang dikunjungi siapa? Teman-temannya orang tua. Nah, ini kan sudah mulai langka. Makanya Nabi sejak 1400 tahun yang lalu sudah memprediksi ini kebiasaan yang sudah dilupakan kita. Makanya Nabi mendorong dengan kalimat yang luar biasa, abarrul bir ayyasilar rajulu udda'abi. Orang yang baik atau sebaik-baiknya kebaikan itu adalah menyambung tali silaturahim dengan siapapun yang pernah dekat dengan orang tua kita. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan sendiri ketika istrinya yang pertama yaitu Khadijah sudah meninggal dunia. Itu bukan hanya sekedar silaturahim dengan saudaranya Khadijah, tapi seringkali Nabi datang dengan membawakan hadiah. Seringkali baginda Rasulullah SAW menyembelih hewan, kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada saudaranya Khadijah, temannya Khadijah, koleganya Khadijah, tetangganya Khadijah. Bahkan di dalam hadis itu disebutkan sampai Aisyah, istrinya Rasulullah yang lain itu sempat cemburu. Karena apa? Sedikit-sedikit yang diingat temannya Khadijah, tetangganya Khadijah, saudaranya Khadijah. Sampai sebegitu di dalam melanggengkan dan menghidupkan kebiasaan baiknya Khadijah. Makanya Rasulullah ketika Aisyah itu cemburu, kemudian beliau menjawab, wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya Khadijah semasa hidup itu sukanya begini, suka bagi-bagi hadiah, ngasih-ngasih kepada siapapun, teman-temannya, saudaranya, tetangganya. Maka agar kebiasaan baik beliau Khadijah agar tetap hidup terus, maka kebaikan itu aku teruskan. Agar apa? Agar kebaikannya Khadijah ini tidak mati, agar hidup terus. Nah, begitulah kita terhadap orang tua. Orang tua kita dulu semasa hidup senangnya apa? Apakah beliau senang silaturahim? Apakah beliau senang puasa Senin Kemis? Kita ittiba mengikuti orang tua dulu. Orang tua senang puasa Senin Kemis. Biar kebiasaan orang tua ini terus berlanjut, maka kita niatkan untuk menghidupkan kebiasaan baik dari orang tua. Dan ketika kita bersilaturahim dengan siapapun, itu pun nanti yang akan dibahas, yang akan diceritakan, yang akan diomongkan kebiasaan baiknya orang tua. Nah, ini sirriyahnya, rahasia kenapa Nabi mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik, bersilaturahim dengan orang tua. Dengan cara apa? Dengan cara bersilaturahim dengan siapapun yang pernah dekat dengan orang tua kita. Ini perintahnya Allah adalah wa yaqta'una ma amarallah. Jadi di antara cirinya orang yang fasik, Allah katakan orang yang mulai memutuskan apa-apa yang diperintahkan Allah ayyusol untuk disambungkan. Jadi jangan sampai kemudian kita sudah nyambung baik-baik, bagus-bagus dengan saudara, dengan tetangga, kemudian malah kita putuskan. Nah, ini langsung dapat peringatan keras dari baginda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man qati'ar rahim. Tidak akan dimasukkan ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka ini menjadi penting. Kemudian yang ketiga kata baginda Rasulullah, yang ketiga kata Al-Quran, cirinya orang yang fasik, orang yang hatinya rapuh bahkan rusak adalah wa yufsiduna fil ardh, orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Bahkan kadang-kadang tidak sadar. Di ayat yang dulu di awal surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Seringkali orang berbuat kerusakan di muka bumi pun buat alibi,
membuat alasan-alasan bahwa kami ini nggak merusak, kami ini lagi bangun. Ini sudah Quran sudah disampaikan. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardh, la tufsiduna fil ardh, jangan rusak bumi. Qalu, mereka kemudian mengatakan, buat alasan, buat alibi, innama nahnu muslihun. Kami enggak merusak, kami ini muslihun, lagi bangun. Kami ini muslihun, lagi membuat sesuatu agar ini tambah maju dan lain sebagainya. Seringkali jelas-jelas sudah buat kerusakan saja masih membuat alasan. Contoh kecil misalnya, kita bangun rumah sedikit banyak pasti juga merusak ekosistem yang dulunya di situ ada tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang rindang, pohon-pohon yang berkontribusi untuk kehidupan, menghasilkan oksigen dan lain sebagainya. Di situ juga ada ekosistem, ada rumahnya, sarang-sarang burung dan lain sebagainya. Ekosistem yang sudah terbentuk sebelum kita membuat rumah, kemudian ditebang, itu kan sebetulnya yufsiduna fil ardh. Tetapi ketika kita punya kesadaran bahwa itu sebetulnya merusak, okelah kita sedikit merusak, tetapi kemudian jaga ekosistemnya. Jaga kemudian apa yang menjadi kebutuhan dari alam ini. Kebutuhan alam, mungkin kita menebang pohon, ya kita tumbuhkan lagi pohon yang lain, agar dulu yang memproduksi oksigen kemudian tetap ada sumber-sumber yang memproduksi oksigen. Atau ketika ada ekosistem tadi yang tergusur oleh kita, guru-guru kita membangun, maka kita buat yang lain, yang minimal mengurangi apa yang menjadi kerusakan dulu. Ini sudah hebat. Jadi kalau kita punya kesadaran itu, kemudian kita bangun rumah yang kira-kira tidak terlalu banyak merusak alam, merusak ekosistem dan sebagainya. Minimal satu pohon yang kita tebang, kita nanam satu pohon yang lain. Kita menghilangkan satu ekosistem, mungkin kita munculkan dengan ekosistem yang lain. Nah, ini seringkali kita tidak sadar bahwa kadang-kadang kita ini merusak apa yang sudah Allah ciptakan di bumi. Bahkan Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Zuharul fasad, zuharul, Allah ini menggunakan kalimat yang lampau. Artinya apa? Bahwa fasad, kerusakan ini sudah terjadi. Bukan yazharul fasad, akan terjadi atau sedang terjadi, tapi Allah menggunakan kalimat lampau, yaitu apa? Zuharul fasad, telah tampak kerusakan, fil barri wal bahar, baik di darat maupun di lautan. Kenapa? Bima kasabat aydin nas, yang disebabkan oleh ulah tangan-tangannya kita manusia. Itu sudah disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajibannya kita ini minimal ngerem. Kalau tidak bisa 100% tidak membuat kerusakan, ya minimal mengurangi. Ini kesadaran kita yang perlu kita munculkan. Jangan kemudian sudah merusak, dibilangin oleh Allah, dinasihati oleh Allah, tapi masih cari alibi pembenaran. Sebagaimana diingatkan di dalam ayat yang awal tadi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Sudah dikatakan jangan rusak bumi, enggak kok, saya enggak rusak, saya lagi bangun. Nah, ini kan kalimat-kalimat alibi, kalimat-kalimat pembenaran. Kalau orang itu sudah mengucapkan kalimat pembenaran, artinya apa? Dia tidak punya kesadaran bahwa sedang melakukan proses-proses pengrusakan.
Maka yang ditumbuhkan itu apa? Ya kita sadari memang perusak betul. Nebang pohon itu ya merusak. Maka kita ciptakan ekosistem yang lain supaya apa? Supaya hati kita ini tidak termasuk hati yang dicap oleh Allah Subhanahu wa taala min jumlatil fasikin. Orang-orang yang hatinya rapuh, rusak disebabkan karena ulah dari kita sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi orang yang mengurai ingkar terhadap janji-janji kita. Yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang kemudian merusak bumi. Itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun. Mereka sejatinya adalah orang-orang yang merugi. Jadi sebetulnya orang yang tadi, tiga kelompok tadi itu adalah orang yang merugi. Meruginya bukan hanya dunia, tapi saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Orang yang celaka di dunia dan celaka di akhirat. Maka kesadaran ini sekali lagi, ayo kita bersama-sama menjaga diri kita dari sifat yang berbahaya yang disebut sebagai fasik. Di sini disebutkan oleh Allah, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tidaklah akan disesatkan oleh Allah kecuali hati yang sudah mulai rapuh, hati yang sudah mulai sakit. Ini orang-orang fasik. Mudah-mudahan kita sekalian diselamatkan dari sifat ini. Amin Allahumma amin. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo.